Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Kami percaya di mana satu atau dua orang seperti yang Kau sebutkan, Engkau hadir bersama dengan kami. Yang terpenting adalah kami mempunyai pertemuan pribadi dengan Tuhan dan pengajaran-Mu yang menolong kami. Kuduskan hati dan pikiran kami dari segala situasi dan kondisi yang melanda seluruh dunia ini, sebab memang waktunya sudah semakin dekat. Itu sebabnya kami mempersiapkan diri kami untuk bisa dipakai Tuhan menjelang akhir zaman. Di zaman akhir ini Tuhan, tolong berikan kepada kami kaum muda ini kerinduan untuk mengenal Tuhan, kebanggaan ketika kami mengandalkan Tuhan. Dan ketika kami datang ke tempat ini, ada banyak yang kami fikirkan, yang kami rencanakan, suasana hati dan pikiran kami, bahkan juga kelemahan daging, kejatuhan mata kami ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya kami lihat. Kuduskan mata hati dan pikiran kami, supaya kekudusan itu benar-benar kami rindu, kami kejar, dan manusia rohani, sehingga gambar dan rupa Allah semakin kelihatan di dalam diri kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu dan tempat ini kuduskan Tuhan, dan hamba-Mu yang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini, kiranya Engkau kuduskan. Engkau tahu segala yang sudah Dia persiapkan. Melebihi dari semua itu ada otoritas ilahi Roh Kudus yang bekerja. Segala kuasa kegelapan yang bekerja di dalam ruangan ini demi nama Kristus Tuhan, Engkaulah yang menghardik itu, dan kami mengikat segala kuasa-kuasa yang berasal dari kegelapan untuk tidak bertindak dan berbicara. Segala yang ada di atas tanah, di bawah tanah, di udara, dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Awan kegelapan yang menutupi tempat ini, Engkaulah yang akan menghalau itu semua. Tetapi sungguh tempat ini dikuduskan oleh kuasa-Mu. Semua orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, istri hamba-Mu, Tuhan juga yang menguasai semuanya itu, rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kuasa-Mu mengendalikan segala sesuatunya. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kalau ada di situ sini. Oke, shalom, dedikku yang terkasih dalam Tuhan. Wis, jarang saya melihat begini ya. Biasanya perempuan yang banyak, ini laki-laki yang banyak. Bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan kirim laki-laki, kirim laki-laki, jangan hanya perempuan saja. Dan akhirnya Tuhan jawab dengan banyaknya laki-laki. Jarang loh, waktu saya juga pemuda jarang seperti ini. Berapa orang lah laki-laki ya, tapi sekarang puji Tuhan. Nah, sudah kelihatan? Oke, sudah ya? Oke, baik. Panas ya? Ini training bagi manusia menghadapi neraka. Tapi puji Tuhan kita enggak akan sampai ke sana. Berapa derajat Celcius? 34 atau 38? Waduh. Kebayang enggak kalau masuk ke satu tempat di sana 1000 derajat Celcius, tak mati-mati. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah memindahkan kita dari situ ya. Ya, baik. Hari ini topik kita lah Tuhan kemudi yang andal. Ya, nats yang saya ingin sampaikan hari ini sudah dibacakan tadi oleh MC. Jadi kita gimana, baca lagi atau kita bacalah ya? Baik, kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kita baca sama-sama saja, dua-dua ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Waktu kita membaca datar saja, ada sesuatu yang beda? Biasa saja ya, seperti membaca. Tahukah saudara-saudara bahwa membaca Mazmur itu tidak dibaca seperti itu, beda dengan misalnya kita Kejadian itu membaca. Itu pun harus ada intonasinya. Siapa di sini yang tata bahasa? Mazmur Daud. Pasti akan beda tekanannya. Kalau kita misalnya baca dengan puisi ini ya, supaya kita tahu bagaimana suasananya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Beda? Sekarang coba ambil musiknya. Karena nats ini sudah sering kali kalian baca. Coba mainkan musiknya. Coba ambil musik, pakai musik Tuhan adalah gembalaku. Coba. Kalau yang tadi datar ya. Sekarang coba perhatikan ini. Karena Mazmur itu adalah pakai musik, sebenarnya membaca itu dimainkan pakai musik. Enggak, Tuhan adalah gembalaku. Coba. Coba resapi ya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sambil bayangkanlah ya, berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke, berhenti. Beda? Sekarang bedakan lagi yang ini. Coba mainkan dari awal, aku akan menyanyi. Coba sambil nyanyikan. Yuk, Tuhan adalah. Sambil engkau merasakan bahwa engkau itu adalah domba. Ya? Kita nyanyikan dengan setengah suara. Bayangkan Yesus gembala, kau adalah dombanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Beda? Itu kalau orang Indonesia nyanyikan. Tahukah kalian kalau nyanyikan ini versi orang Timur Tengah Daud bukan begitu. Itu ada nadanya. Maka mereka itu ada namanya seperti tahlilan. Jadi kalau membaca ini bagaimana caranya, Pak? Jadi kalau membaca ini tahu seperti apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Beda? Beda ya? Mulai agak merinding-merinding. Jadi membaca Mazmur itu adalah penuh penghayatan, penuh dengan pemaknaan yang dalam sekali. Maka saudara-saudara, kalau kita berbicara topik kita hari ini, Yesus adalah kemudi yang andal. Itu kalau kemudi itu kan di depan, ya. Kemudi itu nggak pernah di belakang, kecuali kapal sinabung, ya kan. Mau apa? Kapal feri itu ya. Di belakang dia. Tapi yang namanya juru mudi itu selalu di depan. Kenapa? Dia yang tahu kemana arah hidup kita ini. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita itu, tanda kutip ya, tanda kutip, kita mulai dari titik nol. Walaupun sebelum kita ada di dunia ini, sebenarnya kita udah ada di dalam tubuh ayah kita. Ketika kita mulai dari titik nol, dari sana kita start. Lalu Anda melakukan sebuah perjalanan. Lalu pertanyaannya, di mana Anda akan berakhir? Ketika Anda berakhir, disitulah yang disebut tanda kutip di sondo dia. Itu sebabnya pertanyaannya adalah, ketika engkau lahir, lalu engkau memulai sebuah perjalanan, lalu di sana nanti ketika engkau berhenti, seperti misalnya kita dari Medan nih ya, dari Medan pergi ke Parapat. Waktu kita mulai dari Medan ini, tujuan kita apa? Tujuan kita satu, saya nyampe ke Parapat, gitu ya. Bukan seperti anak pang. Anak pang itu ada mobil yang jalan, naikin aja. Pak, mau kemana? Mobil ini dia nggak tahu. Pokoknya nanti di sana. Berhenti tadi mana? Gitu. Anak-anak pang yang di jalan itu ya. Tapi kalau seorang misalnya pergi ke Parapat itu, dia akan punya maksud, saya dari Medan pergi ke Parapat naik apa? Pastilah naik Sejahtera. Kalau nggak naik Sejahtera, naik Intra. Nggak mungkin saudara naik angkot Rahayu. Nggak nyampe-nyampe. Banyak sekali orang saudara-saudara asal naik aja dalam hidup ini. Kalau ditanya, apanya tujuan hidupmu? Apa ya? Kutanya dulu kalian, apanya tujuan hidup kalian? Tujuan hidup. Tujuan hidup itu bicara apa? Goal yang hendak ku capai di sana. Maka Alkitab katakan, apa sebenarnya tujuan kita? Kita kan lagi melakukan perjalanan nih. Seperti misalnya seperti saya katakan dari Medan ke Parapat. Lalu ketika dalam perjalanan Anda nanti melihat, lewatlah dari sini Anda lihat Iskandar Muda, lalu pergi ke Amplas. Wih, Anda nikmati pemandangan. Tapi itu bukan tujuanmu. Itu adalah hal-hal yang kau dapatkan di tengah jalan. Lalu masuklah kau ke jalan tol. Jalan tol. Lalu setelah itu masuk keluar dari jalan tol ke tebing. Lalu kau lihat, tebing. Berhenti dulu Pak, berhenti apa? Lalu makan di situ, beli dodol. Udah habis itu, oke naik. Lalu kemudian Anda naik. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Siantar. Siantar, tunggu dulu, apa? Roti ganda. Lalu Anda beli roti ganda pangsit dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai naik, lalu kemudian Anda pergi ke Balata, tempat Bang Irhat sebelah kanan. Ayo berhenti, enggak ada di situ Bang Irhat. Lanjut perjalanan. Lalu Anda sampai ke Tiga Dolok, lalu Anda sampai ke mana itu? Pondok Buru, lalu mulai jalannya berliku-liku. Lalu Anda lihat monyet di samping, lalu kemudian Anda berfoto. Samping, nampak monyetnya. Monyetnya bilang begini, apakah itu tujuanmu? Enggak. Tapi ketika Anda sampai di Parapat, Anda turun sampai ke tujuan. Pertanyaan saya, kalian berani enggak naik bus yang dibawa oleh si Kevin? Ya kan kadang-kadang gitu, jalan-jalan kan sok-sokan di tempat supir itu, pura-pura bawa. Mau enggak? Berani nggak kalian? Yakin aku, satu pun diantara kita nggak ada yang akan berani naik. Tapi tiba-tiba naiklah ke bus ini Bang Gerhard. Bang Gerhard atau Bang Ramlan lah. Bang Ramlan udah biasa bawa mobil Innova ya.
Lalu datang Bang Ramlan bilang begini, dek. Ternyata, aduh, supirnya nggak bisa lah, gitu ya. Udah, abang aja yang bawa. Abang udah bisa bawa mobil. Kira-kira gimana? Lalu dibawa Bang Ramlan lah kan. Oh, dia udah tahu cara menjaknya, di mana gas, di mana rem, di mana close. Lalu agak-agak digerakkannya gitu. Pop. Ku naik dulu kalian. Berani nggak kalian naik? Aku terus terang aja, aku bilang nggak berani aku. Udahlah Bang Ramlan, pergilah dengan damai. Kenapa? Karena saya tahu itu. Bang Ramlan, walaupun dia tahu bawa mobil Innova, belum tentu dia bawa bus bisa. Tetapi waktu saya lihat di sini ada baju dinasnya Sejahtera, ya kan? Udah naik aja kita. Mana ada pernah kita tanya? Ada nggak pernah kalian tanya? Waktu kalian naik bus, Pak, gimana? Udah lulus Bapak? Bawa mobil? Ada? Padahal kita nggak tahu, rupanya itu supir serap. Nanti di sana supir yang asli datang. Mana lagi kita tanya? Karena apa? Kita tahu dia pakai mobil Sejahtera. Begitulah perjalanan hidup ini adik-adikku. Siapa yang menjadi jurumudimu di depan? Siapa yang menjadi penuntunmu di depan sana? Apakah pikiranmu? Apakah perasaanmu? Apakah orang tuamu? Oh, ternyata orang tua pun tidak bisa kita jadikan juru selamat, jurumudi kita. Tidak bisa. Ada saatnya Anda memang dituntun oleh orang tuamu. Oke lah, waktu anak-anak. Pak, bajuku udah bisa? Bisa. Oke, mana bajuku? Mana celanaku? Anakku sekarang udah mulai melawan. Kusuruh pakai baju ini, nggak mau aku. Udah mulai juru sendiri dia. Ya, apalagi lah seperti kalian ini. Gimana mama ini? Dibeli mamanya lah kan bajunya. Kayak opung-opung. Itu. Sudah mulai kita, nggak keren gitu. Nah, sekarang masuk kita ke sini. Sebelum kita berbicara juru selamat, kita melihat di sini, bicara juru selamat, ambillah yang bisa kau andalkan melebihi dari segalanya yang bisa kau andalkan. Bisa kau andalkan ayahmu? Sampai umur berapa? Oke lah katakan dia punya uang, punya jabatan. Pertanyaan saya, ada satu saat pensiun dia? Ada lagu orang Batak itu ya, Roma hoa mong satoki pedini piki. Itu kan seorang anak yang merindukan bapaknya, yang mau menceritakan masalahnya kepada bapaknya yang sudah meninggal. Itu satu gereja kami itu Pak Jasman Butar-Butar. Tetapi menurut kalian, apakah tega seorang laki-laki seperti saya memberitahukan masalahnya kepada papanya? Anak saya sakit, enggak saya kasih tahu sama bapak saya, opungnya sama tuanya. Kalau aku kasih tahu, meskipun itu sangat-sangat, waduh gimana gitu ya, tak saya kasih tahu. Kenapa? Saya tahu nanti ku kasih tahu, stres dia nggak bisa tidur, tambah pula yang sakit. Tapi ada saatnya waktu saya dulu SMA, setiap ada masalah, Pak ada begini, Pak begini, Pak begini. Tapi ada masa saatnya kita disuruh mandiri, berdiri di kaki sendiri. Coba kalian yang baru tamat dari kuliah, gampang nggak minta uang sama mama? Gampang. Kalau waktu kuliah, terserah apa mau kau bilang, Mak beli ruler, beli balobas, beli penghapus, beli eraser, beli pulpen, suka kalian lah di situ. Tapi kalau sekarang setelah tamat bisa? Nggak bisa. Nah, jadi mari kita melihat. Jelas di sini Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, di Timur Tengah itu kalau kita berbicara tentang gembala, tahu nggak kalian gembala itu? Gembala itu kasih nama satu-satu sama dombanya. Namamu si Jack, namamu si ini. Ada namanya satu-satu. Itu yang pertama, gembala di luar negeri. Lalu yang kedua, gembala itu dia itu punya suara khas untuk memanggil domba-dombanya. Ada itu misalnya klik 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 gitu ya. Tapi kalau Anda coba memanggil domba-domba itu begitu klik 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 klik, domba itu kayak gini. Wajahnya bisa berubah. Waktu kau panggil bisa lari dia. Tapi kalau gembala yang asli,
Dia itu punya suara khas untuk didengarkan domba-dombanya. Nah, kita beranjak dulu di sini. Kenapa Daud katakan dia menjadikan Allah adalah gembalanya? Karena dia pernah menjadi penggembala. Dia tahu betul hati seorang gembala. Bagaimana memperhatikan domba-dombanya. Kalau hilang satu, dicariin itu. Bahkan kalau misalnya zaman dulu, gembala itu tahu nggak kalian? Apa resikonya? Resikonya berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan macam-macam yang mau menerkam domba itu. Maka apa yang terjadi? Domba itu dia bisa tidur, tapi gembala nggak bisa tidur. Saya pernah ke kebun binatang Siantar, saya pernah lihat singa, padahal dikurung tuh singa itu kan. Lalu saya lihat di atas itu kan ada besi, dia begini kan, itu penyot. Saya berpikir berarti singa ini pernah loncat ke besi itu, akhirnya penyok gitu kan. Lalu waktu saya lihat, singa itu liatin saya juga. Lalu kemudian dia bilang begini. Waktu dia bilang begitu, saya belum, biasa saja. Tapi ketika dia dekat, mau, saya bilang sama anak saya, sama bapak saya, mulak. Coba bayangkan singa yang dikurung di dalam waktu haum lari. Kebayang nggak misalnya kalau Anda seorang gembala, ada singa di situ mau menerkam domba, kira-kira apa yang kau lakukan? Melarikan diri enggak? Tapi Daud dia menghadapi, maka Alkitab katakan menghadapi Goliat, aku udah biasa menghadapi singa, jenggotnya aku tarik. Aku berpikir kayak mana lah ditarik si Daud ini jenggotnya ini, pikirku. Terus dirobek katanya giginya. Aku pikir-pikir, jangankan merobek singa, mulut singa, megang gini aja udah pingsan, udah kaku, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi bergerak karena saking takutnya. Kalian pernah mimpi lari susah kali ya kan? Kayaknya susah kali kaki itu gitu. Itulah saking ketakutannya. Nah, Daud mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku, juru selamatku. Daud kalau dia menggembalakan domba, dia selalu di depan, sama seperti ini, ya. Dia selalu di depan gembala itu. Maka Yesus katakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah gembalamu? Siapakah juru mudimu? Siapakah juru selamatmu? Kalau berbicara juru selamat, juru yang membawa selamat. Kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Dialah yang akan membawa kita selamat kepada tempat di sana sampai kita nanti berhenti santai-santai di sana. Lalu pertanyaannya, ada apa di dunia ini? Di dunia ini banyak jebakan. Di dunia ini banyak lubang yang kau kira tidak lubang, masuk ke dalam. Itu sebabnya sering sekali banyak orang tersesat, anak muda tersesat. Ya kan? Tiba-tiba datang dia dan nangis-nangis. Kenapa kau? Itulah Pak, ditinggalkan pacarku aku. Terus aku udah hamil. Terus kemana dia? Lari. Kenapa kau suka dulu sama dia? Iya Pak, dulu dia baik, perhatian. Kau tanya Tuhan, kau doakan. Emangnya kalau pacaran harus didoakan? Rupanya Pak. Lalu apa yang terjadi? Kukira dia baik, perhatian, ternyata buaya. Seram loh buaya. Tadi waktu aku tidur-tidur, tiba-tiba masuk kadal ke rumah saya. Ketika saya lihat loncat, terkejut. Aku pun terkejut. Jadi gimana lah laki-laki ini yang disebut dengan kadal ini ya, buaya ini ya, buaya darat lagi. Berarti ada buaya laut, ada buaya udara. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Oke, baik. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan sudah gembalaku, apa yang aku peroleh kalau aku mengikut Dia? Yang pertama, seorang gembala yang baik, dia mencukupkan kebutuhan jasmaninya. Nah, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput yang hijau itu berbicara apa? Kebutuhan makanan seorang domba. Lalu ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara apa? Kebutuhan air. Ya, saya mau tanya dulu, mana yang lebih penting? Enggak makan
1 minggu atau enggak minum 1 minggu. Saya pernah puasa 3 hari, tak makan, aman perutku. Tapi 1 hari aja puasa, aduh, gitu. Pernah saya puasa, tahan haus sekali gitu. Tiba-tiba saya cuci kaki, itu keciprat itu airnya. Batal gak ya? Nah, air ini adalah kebutuhan yang sangat penting sekali. Artinya apa? Rumput yang hijau dan air yang tenang, air yang bersih, ini 2 hal yang sangat diperlukan oleh seekor domba. Perlu nggak KFC untukmu? Apa sebenarnya yang perlu untuk kebutuhan kita? Makan dan minum. Maka Alkitab katakan apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Makan, minum, sayur. Kalau boleh buah, kalau boleh susu. 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada dibilang KFC. Ada dibilang KFC. Makanya banyak orang sakitnya yang aneh-aneh sekarang. Waktu saya pergi ke rumah sakit, itu kan rumah sakit itu anak-anak banyak di situ. Waktu saya dengar ada daging di empedunya, suka makan apa? Makan yang bulat-bulat itulah. Terus yang samping nggak berfungsi lagi. Apanya itu? Laki-laki. Jadi pipis dari sini. Suka makan apa? Suka makan yang di apa namanya itu? Yang di botol-botol itulah, pewarna-pewarna itu. Banyak orang nggak puas makan dan minum saja, jajan sana jajan sana. Tapi Tuhan mencukupkan makan dan minum, membaringkan. Artinya apa? Dia mencukupkan kebutuhan jasmani. Pernah nggak kalian minta perut sama Tuhan? Cobalah ya, saya sering sekali katakan ini. Seandainya Tuhan itu bilang begini, oke, itu telinga, itu mulut, itu lambung, itu usus, itu kaki, itu perut. Silahkan, kalian akan jadi manusia. Silahkan ambil yang menurut kalian bagus. Saya pergi dulu. Kurasa adalah datang kita ini nggak ada matanya, mulutnya banyak. Woi, woi, mana mata? Woi, mana mata? Mana? Mana jalan? Woi, woi, mana kau? Terus adalah kurasa yang kakinya 3. Mungkin waktu mau jadi manusia dia pilih 3, mana tahu 1 sakit. Ya kan? Adalah kakinya 1, 2, 3 di sini. Atau telinganya banyak. Kalau kita ini hidup sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, kacau loh kita ini. Kurasa nggak ada yang mau pacaran ini. Karena misalnya si Stefani, dia cari pacar yang seperti dia. Matanya 1 di sini, telinganya 3 di sini. Kan dia akan cari, susah kan? Tapi begitulah baiknya Tuhan itu. Tak kau minta pun usus, tak kau minta pun mulut, dikasih Tuhan. Dikasih mulut di dalam, di depan. Ya kan? Enggak di belakang. Coba kalau di belakang, kayak malah kau kasih makan itu. Lalu dikasih hidung di atas mulut itu. Jadi sebelum kau makan, kau cium dulu. Termasuklah itu ketika tanganmu kena ayam. Udah tahunya kau ayam itu. Artinya begini, Tuhan memberikan anatomi dalam tubuh kita itu, ada lambung, ada mulut. Apa maksudnya? Tuhan yang akan bertanggung jawab mengisi lambungmu itu. Maka waktu peristiwa 5 roti 2 ikan kan, woi, mereka sudah datang mengikuti Yesus. Lalu murid-muridnya bilang, suruh pulang. Karena kan kita gitu kan dulu waktu anak-anak kan, datang anak-anak ke rumah kita. Pulang dia. Oh, yang paling baik itu, pulang ya dek, mandi ya dek. Padahal mengusir secara halus, mandi ya dek supaya harum ya gitu. Kenapa? Nanti di sini makan pula ini semua ini. Nah waktu itu gitu, para murid-murid itu suruhlah pulang itu katanya. Berapa ada yang padamu? 5 roti 2 ikan. Gimana ini? Suruhlah pulang. Kalau ada pun ini 100 dinar, berapalah yang bisa dibelikan ini? Itu masih laki-laki dong, 5.000. Berarti kalau ada yang di antara orang Israel 2 istrinya, katakanlah 1, 10.000. Anak-anak, wah anak-anak paling banyak, paling ramai itu pasti. Anak-anak bisa saja 2-1 keluarga. Pada saat itu bisa saja 20.000. Waktu mereka itu datang, duduk katanya.
Cobalah makanlah ini, padahal nggak ada catering. Lalu si Petrus dan kawan-kawan disuruh kasih makan. Gila enggak itu? Tapi apa yang terjadi? Sisa 12 keranjang. Yesus bilang apa kepada mereka? Enggak sanggup aku mengusir mereka pulang. Yesus tahu jarak balik dari tempatnya dari gunung itu jauh. Pingsan nanti mereka di tengah jalan. Dikasih makan sampai kenyang. Artinya apa? Dia tahu perut mulai keroncongan apa enggak. Kalian tahu enggak berapa uang di kantong saya? Enggak tahu kalian kan? Tapi Tuhan tahu isi kantong saya. Istri saya pernah lihat ATM saya. Yuh, segini, tinggal 25.000 tiga-tiganya. Iya, ketawa-ketawa dia. Tenang, bentar lagi datang. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Bahkan ketawa pun kau dalam hatimu Tuhan tahu. Ingat Sarah? Ketawa di dalam hatinya karena Tuhan bilang, tahun depan kau punya anak. Macam mana berumur 89 tahun hamil? Coba bayangkan opungmu hamil. Pasti kau bilang, memanglah kurang kerjaan opung inilah memang. Hamil kok bisa? Atau kalian akan bilang, tumor itu opung enggak hamil. Tetapi begitulah Tuhan. Tuhan tahu. Si Sarah tertawa karena memang gak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Hamil enggak? Hamil. Dikasihlah namanya Isa. Setiap yang dengar kisah itu pasti ketawa. Artinya apa adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan tahu keadaanmu sekarang ini. Ya, jadi yang pertama dia mencukupkan kebutuhan jasmani. Maka sebelum Adam diciptakan, apa yang diciptakan Tuhan? Makanannya dulu. Disiapkan dulu makanannya, diciptakan pohon-pohonan, diciptakan Taman Eden, baru diciptakan manusia terakhir. Udah lengkap. Coba kebayang nggak waktu air semua Tuhan bilang begini, udah kita ciptakan aja manusia, nggak sabar aku ciptakan manusia ini lah. Padahal masih air. Kemana lah itu? Salah. Masuk lagi ke dalam. Masuk. Atau yang kedua daratan. Tapi ketika semuanya sudah selesai, oke, manusia diciptakan hari terakhir. Jadi adik-adikku, kalau kau di dalam Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan, dalam perjalanan hidupmu, Tuhan sudah siapkan di depan tuh. Siapa istrimu? Di mana kau kerja? Di mana kau tinggal? Kalau kau orang yang bosanan, udah Tuhan siapkan pekerjaan yang samamu, suka jalan-jalan. Ya kan? Kalau kau sukanya nggak mau jalan-jalan, maunya, ya Tuhan udah siapkan itu semua. Kayak Bang Gerhard lah, nggak cocok orang kantor. Dari dulu memang. Gampang kali aku bosan. Maka disuruhlah pekerjaan yang jalan-jalan. Jalan ke sana, retreat ke sana, retreat ke situ. Ya. Mau kalian jalan-jalan? Ikuti aja jejak Bang Gerhard. Diundang pembicara di hotel sini, di hotel sana, makan sini, makan. Anak saya bilang apa? Enak kali ya, jalan-jalan apa katanya? Tugas. Nah, bilanglah begitu. Nah artinya apa? Tuhan tahu siapa kamu. Tuhan tahu kemampuanmu. Maka jangan paksakan. Aku mau jadi tentara. Padahal Tuhan kasih tinggimu 159,5555. Karena memang Tuhan tidak berencana membuat kau jadi tentara. Jangan kau ambil jalan pintas. Tinggal 1 senti lagi Pak. Pokoknya kau harus masuk tentara. Caranya kayak mana? Pukulkan kepalaku. Cepat-cepat pukulkan. Lalu kau tokoklah, benjol. Diukurlah tambah 1 senti. Yang pertama, bicara kebutuhan jasmani. Yang kedua, mencukupkan kebutuhan jiwa. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, ini bicara perasaan. Siapa di antara kalian senang kalau lagi jatuh cinta? Ya. Senang kan? Tahu lagu apa yang paling kalian sukai kalau acara orang anak muda, retreat anak muda? Yang pertama yang paling kalian senangi biasanya apa? Bergandengan tangan. Makanya kalau acara retreat agak-agak lihat yang mana yang kau suka. Kau di sampingnya. Bergandengan tangan dalam. Itu bicara hati ya, perasaan ya. Tahu nggak kalian? Orang yang sedang berbunga-bunga makan pun 1 hari nggak terasa, betul nggak? Benar ya? Lagi berbunga-bunga makan kau. Ngapain kau di situ? Kata mamamu. Tunggu dulu mak, lagi kau hayal. Kau hari ini aku jadian dengan dia. Sama ini. Tapi kalau patah hati, apalah lagu yang cocok? Lagu patah hati.
Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Apalagi suami istri, kalau kalian nanti udah menikah, istrimu bisa aja bilang begini samamu, percuma kau suamiku, kau enggak mengerti aku, memahamiku, menilaiku, percuma. Jangan ada dulu ya menikah, kalian ada dulu sama orang tua kalian, pernah enggak kalian bilang, mama memang enggak mengerti aku, mama mau menang sendiri, papa enggak mengerti aku anak siapa? Mamamu tanya, jangan bapakmu. Mencukupkan kebutuhan jiwa, karena manusia itu tidak hanya kebutuhan jasmani. Makanya coba perhatikan, ada enggak orang yang sehat tapi jiwanya enggak ada semangat hidup? Mati na mau. Tekinai mati na mau. Tiba-tiba tuh orang mati, Tuhan tolonglah aku enggak mau mati. Ada orang begitu. Di mana lagi bisa kita lihat? Saya pernah melayani di klinik yang mengalami gangguan jiwa, sehat-sehat semua badannya, tapi jiwanya gak sehat. Adalah yang masalah keluarga, adalah yang masalah pekerjaan, adalah yang masalah traumatik jiwa. Makanya ada kemarin waktu pesta, adalah di tempat pesta itu, kalau orang Batak bilang nah orang roha, joget-jogetlah dia di situ. Penampilannya pun kukira orang gila. Joget-jogetlah dia, acara meninggal. Tahu kalian? Ketawa, joget-joget dia. Ada yang nyumbang, ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 4.000. Lalu dikumpulkannya lah makanan-makanan yang ada di situ. Kukira mau dibawanya kasih makan anjingnya. Rupanya dikumpulkannya. Setelah dikumpulkannya dia bilang, siapa mau beli? Jadi yang punya anjing, ya dibelilah 10.000. Lalu kakak saya bilang begitu, bahagia kali dia ya, dia kebetulan istri seorang hakim, bahagia kali dia ya, kayak nggak ada beban hidupnya katanya. Saya bilang sama dia, mau gantian? Ada orang kaya dia, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan, maka ada istilahnya tante girang kan? Pernah kalian dengar istilah tante girang? Tante-tante kesepian, banyak uang, tapi suaminya sekali setahun pulang, sekali 6 bulan pulang. Dia punya fasilitas, tetapi tidak mendapatkan perhatian. Akhirnya dia pergi cari laki-laki yang lain, berondong-berondong kayak kalian, untuk jadi keponakannya lah kalian. Makanya dibilanglah tante girang. Kenapa? Dia kehausan jiwa. Nah, tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan jiwa. Siapa di sini masih jomblo? Kak Lucy lah ya. Kayak mana Kak Lucy? Udah siapnya kau nggak menikah? Belum siap. Tuhan bilang, aku akan jadi pacarmu seumur hidupmu. Iya kan? Maka Tuhan pernah berkata, aku akan menjadi suami bagi janda-janda dan bapak menjadi yatim piatu. Hanya janda aja ya, kok enggak dibilang aku akan menjadi istri bagi duda-duda? Karena memang janda banyak kali persoalannya, masalahnya. Kalau duda 1 tahun aja nangis, tahun kedua songoni madaba buama darung memanuci bajuku, kawinlah itu. Tapi khusus bagi janda Tuhan katakan, aku akan menjadi suami bagi janda-janda. Nah, kebutuhan jiwa. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, menyertai dalam bahaya maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kata yang dipakai di sini adalah lembah kekelaman. Tapi lembah kekelaman itu adalah bayang-bayang maut. Coba kebayang nggak misalnya kau berjalan di satu tempat, ya, di mana ini yang nyata kita perhatikan waktu pas COVID kan? Pas COVID itu kan, lebih takut kita mendengarkan suara bersin daripada suara kuntilanak. Ya kan? Bersin orang, jangan-jangan COVID. Lalu banyak berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ketakutan, uang pun dicuci, termasuklah Bang Gerhak waktu itu ya kan. Paranoid semua, ketakutan. Tiba-tiba meninggal karena apa? COVID. Waktu pas COVID itu, benar-benar kita itu dibawa apa? Bayang-bayang kematian.
Banyaklah kurasa berdoa kita pada saat itu, ya kan. Yang tak pernah ibadahlah di rumah, ya kan. Semualah di situ. Tetapi pada saat itu apa yang menjadi jaminan kita? Tidak ada lain dan tidak bukan. Menyertaiku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu dan tongkat itu biasanya tongkat gembala itu begini, lurus, lalu di atasnya itu agak bengkok dia. Nah, yang satu itu untuk mengkait dombanya kalau lari. Lari kok lari. Tarik di sini. Tapi yang satu lagi yang di bawahnya itu tajam. Biasanya itu kalau misalnya mau menggembalakan, Tuhan gembala itu pakai ini. Tapi kalau sudah datang singa itu diputarnya ke atas. Jadi pisau untuk melindungi domba-dombanya. Adakah yang berani mati untukmu selain Tuhan Yesus? Siapa yang berani pasang badan supaya engkau tidak masuk neraka di dalam kekekalan sampai selama-lamanya? Pernahkah kau pikirkan di dunia ini, seandainya ini ya, kamu punya semuanya. Saya sering kasih gambaran ini. Itu pintu neraka, itu pintu surga. Lalu di pintu neraka itu ada tulisan calon daftar penghuni neraka. Ini contoh ya. Rupanya waktu kau baca, kita langsung membaca itu semua, ya kan. Kulihatlah di situ Kristofel nomor 3.489.633.281 Kristofel Simbulun. Di atasnya daftar calon penghuni neraka. Waktu itu kau udah kaya, Pen. Banyak kekayaanmu kayak Hotman Paris. Kira-kira bisa nggak tenang hidupmu? Bisa. Atau misalnya kita adalah gelandangan di situ, ya kan? Tetapi gelandangan ini ketika dia lihat namanya di situ nggak ada, terus ditengoknya lah di sini. Gelandangan itu daftar calon penghuni surga nomor 4.679.820.673. Coba kira-kira gimana itu? Adalah cewek cantik. Ih, cantik kali. Tapi kau tengoklah, daftar penghuni neraka. Sayang kali cantik ya. Daftar penghuni neraka. Atau ganteng kali cowok itu ya. Tapi calon penghuni neraka. Tapi kalau miskin dia ya. Tapi miskin kayak gitu calon penghuni surga. Menyertai dalam bahaya maut. Suatu saat kalian dan saya akan dilihatin orang, udah mati dia ya. Baru semalam ketawa. Opung ini, kubilanglah opung ya, panjang umur lah kita kan, ya kan. Suatu saat pasti kita akan mati kan. Ada yang kebal mati di sini? Ada. Kalau orang sudah berada dalam lembah-lembah kematian, pasti ingat Tuhan. Kalau nggak percaya, naiklah bus yang blong, remnya, ya Tuhan, ya Tuhan. Apalagi naik pesawat terbang, pasti manggil Tuhan. Yang ateis pun otomatis, oh my God, God, ampuni, kemarin itu main-mainnya aku, Tuhan bilang aku nggak percaya sama Tuhan. Menyertai dalam bahaya maut. Tahukah kalian setiap hari sebenarnya kita berada dalam bahaya maut? Yang tak kita lihatnya secara kasat mata penyertaan Tuhan itu. Sebenarnya setan itu waktu kita naik sepeda motor, roh kecelakaan itu mau mencelakakan kita, tapi tangan Tuhan tap. Lalu pertanyaannya, loh kenapa diizinkan ada orang kecelakaan? Itu diizinkan Tuhan. Kita nggak tahu. Waktu saya berjalan di sini, malaikat Tuhan itu menyertai loh. Dan Tuhan suruh, kau awasi itu anakku, si Kevin di belakang. Kebayang nggak kau Kevin? Kalau kau anak Tuhan, kau punya pacar, pergilah kalian ke satu tempat, nggak ada orang di sini. Malaikat bilang, untung nggak diambil pedangnya, dicolokkan si Kevin. Woi, menyertai 24 jam. Maka tahukah kalian di ruangan ini bukan hanya kalian aja makhluk loh, ada makhluk yang siap melindungi kalian dan melindungi kita semuanya, menyertai. Nah lalu yang berikutnya,
memelihara dari yang jahat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini peristiwanya waktu itu si Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, buronan negara. Coba kebayang nggak misalnya Kak Diana ini dibuat buronan negara, dibuat di Metro TV, TV One, SCTV, dicari wanted Diana apa deh namanya, Nenggolan, dibuat lagi wajahmu, ada baju merah langsung di belakang. Sekarang siapa mendapatkannya dikasih 1 miliar. Adanya kurasa pengkhianat kita ini. Lumayan Kak, 1 miliar. Lalu kau telepon lah Kak. Kebayang nggak? Waktu itu si Daud itu menjadi buronan negara oleh Saul, Raja Saul diperintahkan tangkap si Daud. Hidup atau mati. Kalau hidup masih enak ya. Hidup atau mati. Akhirnya dia lari ke suatu daerah namanya daerah Filistin. Di situ dia bertemu dengan raja orang Filistin. Waktu dia datang, dia berharap begini. Nanti kalau aku berlindung ke sini, aku nggak dikejar. Tahukah kalian ada istilah musuh dari musuhku adalah kawanku? Si Daud sudah menjadi lawannya si Saul. Orang Filistin berperang dengan orang Israel. Sekarang Daud mencoba menjadi pengkhianat. Lalu ketika dia datang, waktu raja orang Filistin lihat begitu, ini kan si Daud ini yang sering dibilang orang dia mengalahkan berlaksa-laksa, si Saul mengalahkan beribu-ribu dia berlaksa-laksa. Tiba-tiba dia apa? Dia langsung putar otak. Tiba-tiba jadi gila dia, pura-pura gila. Lalu raja itu bilang begini, kau kiranya kekurangan orang gila kita di sini katanya. Itulah salah satunya. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Coba kira-kira gimana lah ya musuh kita kasih makanan sama kita. Bisa terjadi karena Tuhan? Bisa. Musuh kita bisa diputar Tuhan menjadi kawan kita. Bahkan kawan kita bisa menjadi lawan kita kalau Tuhan udah nggak senang. Maka jangan terlalu cinta dengan pacarmu ya. Dek, mau kemana? PA bang. Alah PAP. Kita dah dulu PAP. Aduh, kau nggak cinta sama aku? Cintanya bang. Ya udahlah, tinggalkanlah. Ya udahlah bang. Oh, kau lebih cinta ya sama pacarmu daripada aku. Ku buat pacarmu itu menjadikan kau yang ketiga. Rupanya selama ini yang kedua. Dibongkar Tuhan kejahatannya kan itu. Nah, memelihara dari yang jahat. Apalagi yang dari yang jahat ini? Kelicikan orang, niat jahat orang, bisa juga roh jahat. Kita nggak tahu. Memelihara dari yang jahat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Domba itu punya kelemahan, kalau masuk kutu ke telinganya yang dalam itu bisa mati. Maka gembala pada zaman dahulu diminyaki telinganya domba ini sehingga kalau ada masuk mati, lengket nyamuk di sini, ya kan? Jadi kalian mana tahu ada sering kadang nyamuk masuk ke telingamu, buat aja minyak di sini, ya kan? Supaya lengket. Makanya jangan terlalu bersih. Jangan sampai bersih, itu gunanya minyak di telinga kita itu. Tahu kalian? Makanya kalau korek kuping jangan sampai bersih kali. Makanya setelah membersihkan telinga, habis itu bisulan kau kan? Itu gunanya minyak itu di dalam itu. Supaya kuman-kuman mati. Nah, begitulah domba itu. Bayangkan sampai telinganya pun dikorek-korek. Kalian punya anjing? Saya dulu punya anjing, itu cari kutunya. Bayangkan anjing, namanya hewan peliharaan kan? Kutunya dicari, tidus. Bagi yang punya anjing pasti mengerti hal ini. Kita ini lebih daripada anjing, kita ini lebih daripada hewan peliharaan oleh Tuhan. Maka kita melihat di sini, pialaku penuh melimpah. Apa itu bicara piala? Piala itu ada dua. Piala itu bisa cawan murka, bisa itu berkat. Piala penuh melimpah. Berbahagialah yang menjadikan Tuhan sebagai juru mudinya, sebagai gembalanya. Maka pialanya itu penuh melimpah, berkat. Tapi kalau dia penjahat, orang fasik, apa pialanya? Cawan murka Tuhan. Tetapi Yesus, dia minum cawan murka Tuhan ya. Kalau boleh Bapak lalukanlah cawan ini. Karena apa? Itu yang seharusnya kau minum. Tapi karena di dalam Tuhan sekarang
bukan cawan murka Allah lagi yang kau minum. Tapi apa? Kau akan minum anggur yang terbaik yang tak pernah kau minum. Pernah makan anggur? Jadi kayak mana nanti Pak di sorga itu? Makan anggur kita, makan anggur kita di situ. Tapi anggurnya enggak terkontaminasi. Ya kan? Kau akan makan anggur yang terbaik datang dari Tuhan. Lalu kemudian yang kelima, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagunya apa? Kita nyanyikan dulu lagunya ini. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kau pun berada. Lalu Filipus berkata begini kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah kami jalan itu supaya kami juga pergi ke sana. Yesus bilang apa? Filipus, sudah sekian tahun aku berkawan dengan kau. Kau juga tidak kenal aku. Akulah jalan itu. Akulah jalan menuju kebahagiaan yang sempurna itu. Saya mau tanya dulu sama kalian. Apa lagi kekurangan seorang yang kaya yang bernama Bill Gates? Dia punya semuanya? Punya. Seorang raja yang bernama Firaun, dia punya semuanya? Dia punya semuanya. Tapi menjelang matinya, dia mengawetkan mayatnya. Dia berpesan, kalau aku mati, jadikan aku mumi. Dia punya kepercayaan, kalau aku nanti mati, mayatku awet, aku akan bangkit. Apakah Firaun bangkit? Walaupun sampai sekarang nggak bangkit-bangkit, kecuali jadi apa? Jadi mumi di film Mumi. Iya kan? Coba dah dulu. Waktu kita muda seperti kalian, semua masuk enggak? Dikasih makanan semua masuk? Dikasih sama kalian saksang 5 piring masuk enggak? Menurut kalian 50 tahun lagi masih bisa kalian makan saksang seperti sekarang ini? Hah? Apalagi 80 tahun lagi. Philips umurmu berapa? Hah? 18. Bayangkan dah dulu Philips umurmu 70 tahun yang akan datang. 88. Enggak tahu aku panggilanmu apa, karena kau si Philips mungkin panggilanmu nanti Opung Nisi Timoteus, ya kan? Coba dah dulu, makanan yang kau makan sekarang bisa enggak kau makan 80 tahun lagi dengan bebas? Gigimu pun kurasa enggak sempurna lagi. Apalagi Bang Gerhard, masih hidup enggak aku ya? Enggak hidup lagi aku 80 tahun lagi. Udah 128. Opung saya dia berumur 89 atau 90. Makan pisang setengah jam, aku yang capek. Makan pun nggak bisa, sakitnya nggak ada sakitnya. Sakitnya apa? Tubuhnya aja yang lemah. Semua ini. Dia berpesan begini, jangan lagi kalian doakan aku umur panjang ya. Jadi hati-hati ya, kalau opung udah agak-agak gini, jangan kau bilang panjang umurnya. Dia udah menderita dalam masa tuanya. Kalau udah berumur 90 tahun, nyanyikanlah kepada dia, suruhlah dia nyanyi, oh Yerusalem, nyanyi Pung, Pung, kota mulia hati. Kalau kalian kurasa belum ya kan? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa ini adalah selama-lamanya dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tubuhmu, ya kan? Kalau engkau sudah berumur 80 tahun, balik lagi jadi muda. Jadi adik-adikku, sekarang Barkera 40. Satu, kau umur 18 tahun. Tahu nggak kalian? Waktu kita nanti diubahkan Tuhan, kita sama umur kita. Udah hilanglah sakit pinggangku ini. Gigiku pun ada lagi di sini. Kalau kita katakan bicara seperti itu ya secara fisik, artinya apa? Tubuh yang baru. Pertanyaannya,
Sudah ada nggak tubuhmu yang baru di sana? Waktu mahasiswa wisuda, baju toga bisa dipakaiin orang lain. Ini baju togaku ini, padahal udah ada namanya, digantiin. Nanti waktu Yesus datang kedua kalinya sudah ada bajunya si Gerhard si Payung. Di sorga Tuhan sudah sediakan kaplinganku dan kaplinganmu. Ya kan? Siapa yang bilang itu? Ya Tuhan yang bilang. Aku pergi ke sana, katanya kepada murid-muridnya, supaya menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kau pun berada. Enak ya? Sudah punya kaplingan nggak kalian? Sudah. Jangan nanti udah katanya, rupanya sampai di sana, nomorku mana? Sudah ada dipanggil. Gerhard di sana, Gerhard di sana, Gerhard di sana. Kan nggak mungkin kita kayak dia serama ya. Karena Alkitab katakan Wahyu pasal 20 ini, dia seperti kota Yerusalem yang baru turun dari surga sana. Ada tempat di sana. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pertanyaannya, sudahkah Yesus di depanmu menuntun hidupmu? Hari ini kau masih muda ya. Kalian anak muda, apa yang kalian cari? Jodoh lah ya kan? Teman hidup lah ya kan? Kau tengoklah sebelah kananmu itu. Tengoklah di situ. Tuhan yang mana ini? Di sinikah yang sudah dapat? Puji Tuhan. Ketika engkau kuliah, ketika engkau kerja, Tuhan yang membimbingmu. Setiap hari tidak ada waktu sedikit pun yang kau lewatkan tanpa Tuhan. Ya bersyukurlah misalnya, kalau misalnya seperti Kevin sama Philips, bapaknya hamba Tuhan. Tentu dipantau ya kan? Saat teduh. Tapi pertanyaannya sekarang bagi kalian misalnya yang punya orang tua yang selalu mengajarkan untuk saat teduh pagi hari, apakah masih sebuah keterpaksaan atau sudah ada di dalam dirimu sebuah keterikatan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Ada saatnya engkau dituntut, tapi ada saatnya engkau perlu kesadaran, aku perlu dibimbing oleh Tuhan setiap hari. Dia juru mudiku. Karena peperanganmu berbeda dengan peperanganku. Berbeda dengan peperangannya, berbeda dengan peperanganmu. Ada serigala yang siap menerkammu di luar sana. Maka pertanyaannya, siapakah gembalamu yang kalau dia pakai tongkatnya dia akan menuntunmu? Ketika kau lari ditariknya, tapi ketika ada mara bahaya maka tongkat itu akan diputarkannya untuk melindungimu. Dialah Tuhan Yesus. Maka jangan ada satupun yang kau cintai dalam hidup ini melebihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak muda, datang ke sini bukan karena seseorang, tanda kutip, yang kau lihat, tapi karena seseorang yang lain. Tuhan Yesus, dialah juru mudi. Amin. Tuhan Yesus berkati kita berdua. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang Daud yang menjadikan Tuhan Allah Israel sebagai gembalanya, yang mencukupkan segala kebutuhannya baik secara jasmani, yang melindunginya dari bayang-bayang maut, yang menyediakan kebutuhannya bahkan di hadapan musuh sekalipun, bahkan menyediakan tempat di kekekalan. Kami bersyukur karena kami sedang melakukan perjalanan menuju kekekalan itu. Kiranya Engkau yang selalu mengingatkan kami. Kami tahu akan ada banyak tantangan, ada banyak serangan si jahat, ada banyak tipu daya muslihat dunia ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami berjalan di belakang-Mu dan mengikuti kemanapun Engkau pergi. Karena kami terbatas, kami tidak tahu, dan kami tidak mempunyai keahlian untuk menghadapi segala sesuatunya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.